Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Ya, oke. Malam hari ini kita tambahan ya, bukan tambahan sih, pengganti ya, kuliah pengganti di yang kemarin hari Rabu itu ada hari libur ya. Nah, untuk malam ini materi kita adalah tentang model-model pengembangan perangkat lunak ya, dan juga mungkin nanti akan ada tugas di akhir dari pertemuan ini. Tapi tugasnya nggak susah ya, sehingga nanti bisa dikumpulkan di hari Rabu mendatang 2 hari lagi. Oke, kita langsung saja ke materinya ya, supaya tidak terlalu malam juga ya. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang model-model pengembangan perangkat lunak. Yang sebelumnya sebetulnya kita sudah berbicara tentang tahapan ya, tahapan-tahapan dari proses perangkat lunak itu dibangun. Nah, tahapan-tahapan tersebut itu ada yang dijalankan secara berurutan atau secara paralel, atau ada juga yang dilakukan secara berulang. Nah, itu membentuk sebuah metode ya, metodologi atau bisa juga disebut sebagai pemodelan. Jadi model-model yang model-model pengembangan perangkat lunak. Jadi istilahnya metode-metode apa saja yang dilakukan ketika melakukan pengembangan perangkat lunak. Tapi langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya itu kurang lebih sama seperti yang dijelaskan di minggu kemarin. Cuma memang urutannya ya, urutannya ada yang berurutan langsung selesai, ada yang dia bisa paralel dan ada yang juga bisa dikombinasikan ya, seperti itu. Ya, kita langsung saja. Di sini topiknya adalah proses dan agile view proses ya. Nah, di sini kita lihat ke proses model dulu. Nah, proses model dulu di sini sebetulnya ada beberapa eh, apa namanya beberapa pilihan ya, seperti ada model waterfall, model incremental, evaluasi proses, spesialisasi proses, dan unified proses. Nah, kalau bisa kita berbicara di sini model-model ini apa sih ya? Ya kan sebelum berbicara lebih jauh sebetulnya saya ingin langsung ke gambar saja supaya bisa lebih memahami. Seperti contoh yang sudah ada di sini ya, terlihat ya di screen slide-nya, itu ada tahap yang minggu kemarin sudah pernah kita bahas seperti komunikasi ya, tahap communication. Di sini tahap communication itu adalah project initiation, requirement gathering, artinya mengumpulkan segala informasi yang berhubungan dengan project. Terus ada planning, modeling, construction, dan deployment. Nah, bentuk yang berurutan seperti ini atau pekerjaan yang dilakukan secara berurutan seperti ini disebutnya sebagai metode waterfall ya. Nah, kenapa metode waterfall? Karena dia harus menyelesaikan proses sebelumnya, diselesaikan dulu, baru dia masuk ke proses selanjutnya. Nah, dia tidak bisa balik lagi ke atas gitu. Jadi dia harus communication harus selesai dulu. Setelah communication selesai, baru akan masuk ke tahap selanjutnya seperti modeling atau planning, modeling, construction, dan deployment. Begitu juga ya ketika sampai planning ya tidak bisa balik lagi ke communication karena communication dianggap final ya, dianggap final untuk langkah selanjutnya. Nah, model waterfall ini adalah model yang klasik ya, model yang awal-awal pengembangan perangkat lunak itu dikembangkan. Nah, seperti tadi kita balik lagi ke atas, di sini ada the waterfall model, incremental model, evolutionary process models. Nah, ini proses dari yang ininya, yang communication-nya, planning-nya, modeling-nya itu berbeda ya. Tapi kalau misalnya waterfall itu dia berurutan ya, dia berurutan ya. Baru kalau satu proses selesai dia akan ke proses yang lainnya. Kemudian ya dari sini ya, dari sini ada modifikasi ya, modifikasi. Tapi sebelum ke modifikasi saya coba cek dulu ya. Kira-kira paham nggak yang dijelaskan? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum saya lanjutkan? Silahkan. Jangan-jangan nanti kalau nggak saya jelasin malah bingung kan jadi repot ya. Jadi silahkan kalau ada yang mau tanya dulu,
sudah mengerti yang namanya model ya. Model itu apa, terus metodologi itu apa, karena ini nanti berhubungan dengan proses selanjutnya ya. Oke, bagaimana? Lanjut, Pak. Oke, lanjutkan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini model ini sepertinya kenapa disebut model? Jadi kayak gini. Misalnya kita ingin membangun sebuah apa namanya ya pakaian lah ya. Kayak saya kasih contoh lagi pakaian. Model itu seperti polanya gitu ya, pola yang akan kita buat. Tapi model di sini adalah tahapan-tahapan pembuatan polanya gitu ya, tahapan-tahapan pembuatan polanya. Jadi nanti juga ada sesi khusus bagian khusus ketika proses di dalam proses ini keseluruhan metodologi ini ada proses modeling. Nah, di sini ada proses modeling ini yang menggambarkan si pola-pola dari si software itu sendiri. Namun secara keseluruhan tahapan-tahapannya ini bisa disebut sebagai sebuah model pengerjaan juga atau yang disebut sebagai model pengembangan perangkat lunak gitu. Jadi tahapan-tahapannya juga bisa disebut sebagai model atau juga ada yang menyebut sebagai metodologi atau tahapan-tahapan yang di urutannya menyesuaikan dari kasus yang sedang dihadapi seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Di sini waterfall development based methodology. Sekarang ada modifikasi dari waterfall itu sendiri. Nah, modifikasinya seperti ini, varian dari waterfall yaitu V-model. Nah, V-model di sini dia dimulai dari sini ya, dari requirement modeling, tetap awalnya dari sini. Namun dari sini tuh ada proses testing, tapi testingnya dilakukan setelah kodenya selesai. Jadi setelah requirement gathering, setelah itu lanjut ke arsitektur design. Arsitektur design ini masuknya ke planning dan modeling ya. Terus komponen desain dan code generation. Nah, ketika sudah sampai code generation masuk ke dalam testing. Namun testingnya dia bertahap ke atas lagi gitu. Jadi dia ada unit testing, setelah selesai apabila ada tidak ada menjadi masalah, masuk ke atas lagi komponen testing. Kalau misalnya terjadi masalah lagi, dia akan terus ke atas sampai bagian si requirement gathering. Itu kalau misalnya ditemukan masalah. Tapi kalau tidak ditemukan masalah berarti selesai. Nah, ini model yang tadi digambarkan ya, tapi dalam bentuknya seperti ini. Jadi misalnya proses, requirement definition, terus sampai ke bawah operation and maintenance. Nah, setelah ini dia akan balik lagi ke testing ke atas. Nah, ini waterfall. Cirinya ya, cirinya dari waterfall, satu proses itu harus selesai duluan. Jadi tidak boleh ada proses yang diulang kemudian. Nah, makanya di sini waterfall disebut sebagai model klasik karena ketika awal-awal pengembangan perangkat lunak terjadi, itu model atau metode yang digunakan masih menggunakan seperti ini, waterfall. Itu juga yang menyebabkan salah satu alasan kenapa kok pembuatan software sih lama sekali ya, karena memang satu proses harus selesai dulu gitu. Setelah prosesnya selesai baru bisa ke proses yang lain. Namun ketika ya perkembangan zaman dia juga mengalami perubahan-perubahan dan penambahan model ya atau modifikasi dari model. Tapi kita lihat dulu masalah yang ada di waterfall ya. Nah, yang bagi software developer yang menggunakan model waterfall itu memiliki beberapa permasalahan yang pasti dihadapi seperti pembagian yang tidak fleksibel dari proyek ke langkah-langkah yang berbeda membuat sulit untuk merespon perubahan. Jadi memang tidak fleksibel karena satu proses harus selesai seperti communication selesai, setelah communication udah langsung ke planning dan lain sebagainya tanpa misalnya oh ternyata ada perubahan, nah itu sudah tidak bisa diterima lagi gitu. Itu jadi lebih rigid lah ya istilahnya. Nah, oleh sebab itu model ini hanya sesuai bila kebutuhannya dimengerti dengan baik dan perubahan akan terjadi mudah selama proses perencanaan. Artinya bagi software-software yang ringan ya atau yang skopnya tidak besar gitu ya, yang mudah dipahami itu waterfall sangat cocok karena akan sangat rapih pengerjaannya. Tapi kalau sudah menangani proyek yang besar dengan tingkat kerumitan sangat tinggi, ini menjadi masalah bagi yang menggunakan model waterfall karena tidak fleksibel itu ya. Lalu
sebagian besar model ini ya digunakan untuk proyek sistem yang besar di mana sistem ini dikembangkan dari berbagai sisi. Nah, tadi saya bilang sebetulnya cocoknya untuk software kecil, memang untuk software kecil, tapi juga digunakan untuk software besar tetap. Nah, cuma ada modifikasinya, tidak bisa pure waterfall, karena kalau pure waterfall itu benar-benar memakan waktu dan sangat-sangat tidak efektif ya. Nah, sehingga ada modifikasi lain ketika model waterfall ini digunakan di proyek yang besar. Nah, modifikasinya seperti ini. Jadi dipecah ya, dipecah. Nah di sini disebut sebagai increment process model. Jadi proses selanjutnya adalah modifikasi dari waterfall di mana satu modul dikerjakan dulu si proyek itu dipecah menjadi beberapa modul di mana setiap modulnya menggunakan metode waterfall. Nah, ini sangat memungkinkan apabila proyeknya dipecah-pecah seperti ini. Cuma tetap saja tergantung bahasa pemrograman yang dibuat, environment-nya ya, dan scope dari si aplikasinya itu sendiri gitu. Kalau yang menggunakan istilahnya bahasa pemrograman yang OOP memang agak sedikit kesulitan ya untuk yang waterfall karena sudah ada lagi model yang lebih baik dibandingkan waterfall apabila kita menggunakan object oriented programming. Karena kalau waterfall itu lebih cocok ke pemrograman yang terstruktur atau prosedural ya, prosedural di mana satu step harus selesai baru ke step yang lain. Nah, sehingga ada pengembangan lebih lanjut ya yang disebut sebagai the evolutionary model atau prototyping. Nah, ya yang lebih terkenalnya adalah model prototyping. Nah, ini ya, model ini yang lebih terkenalnya. Apa kelebihan dari prototyping? Nah, prototyping itu semua proses bisa dilakukan secara bersamaan dan bisa dilakukan pengulangan. Artinya misalnya ketika sudah terjadi komunikasi, langsung dibuat quick plan, langsung dibuat sketsa programnya seperti apa, dan kemudian ada potongan-potongan program yang hanya menampilkan sebuah user interface. Dari sebuah user interface dilakukan wawancara kembali, apakah tampilannya seperti ini, ada feedback, ada masukan gitu ya. Nah, sehingga si software akan lebih fleksibel. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan tentunya ya menggunakan prototyping. Nah, metodologi berbasis prototyping melakukan analisis, desain, dan implementasi secara bersamaan. Semua 3 fase dilakukan berulang-ulang dalam siklus sampai selesai. Nah, sebuah prototype adalah versi lebih kecil dari sistem yang lebih besar. Jadi ada tahapan. Jadi ketika si prototype itu dibuat, ada tahapan lalu dikonsultasikan ke si pemesan softwarenya ya, si konsumennya. Apabila ada tambahan sudah sesuai, maka akan dilanjutkan. Apabila ada tambahan lagi, berarti bisa dilakukan modifikasi. Nah, lagi-lagi di sini ada kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya apa? Menyediakan sistem yang bisa berinteraksi dengan pengguna. Bahkan sistemnya mungkin belum selesai, tapi bisa berinteraksi penggunanya secara intensif ya. Nah, tentunya memang harus sesuai dengan kontrak yang ada. Kalau tidak sesuai mungkin akan merugikan programmernya. Kemudian kerugiannya apa? Ya, seringnya prototipe ini mengalami perubahan yang signifikan sehingga banyak keputusan desain awal yang terbukti masih sangat kurang. Artinya kadang-kadang malah konsumennya jadi galau gitu ya. Ingin nambah ini, nambah itu, nambah ini, dan akhirnya membuat si software itu menjadi lama jadi selesainya. Itu salah satu kerugian dari prototyping. Namun kelebihannya itu dia menyediakan fleksibilitas dibandingkan dengan waterfall. Kalau waterfall dia lebih rigid ya, dia lebih rigid. Jadi tidak sesuai untuk software-software yang istilahnya memerlukan kecepatan ya, memerlukan kecepatan. Jadi kalau misalnya yang cepat gitu udah nggak bisa kalau pakai waterfall. Yang cepat mungkin bisa pakai prototyping, tapi memang ada kelebihan dan kekurangan. Ya, gambarannya seperti ini. Planning, analisis, desain, dan implementasi bisa dilakukan secara bersamaan, kemudian menghasilkan sebuah sistem prototype. Dari sistem prototype akan langsung dilakukan implementasi sistem. Nah, dari sini apabila sudah tidak ada masalah, dia langsung di-deploy. Tapi kalau masih ada masalah, si sistem ketika terjadi prototype system, dia akan kembali lagi ke bagian analisis, desain, dan implementation. Nah, pada dasarnya seperti ini konsepnya. Jadi dia berulangnya di sini, melakukan loopingnya di daerah sini ya.
melakukan loopingnya di daerah analisis, desain, dan implementation sampai benar-benar menghasilkan software yang diinginkan oleh konsumen dan bisa dilakukan deployment seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Apa saya terlalu cepat menjelaskannya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, untuk ini Pak, misalkan kita mau bikin sebuah proyek baru ya Pak. Ya. Nah, dalam penentuan mengambil modelnya, mau itu waterfall atau prototype, itu ditinjau dari apanya gitu Pak untuk pemilihan model. Ketika kita emang mau bikin sebuah proyek yang baru gitu. Ya, oke. Bila sebuah proyek yang baru, kita harus lihat dari kasusnya dulu ya, dari kasusnya, terus dari pengalaman kita mengenangani sebuah proyek. Kalau misalnya kita memiliki histori ya atau sejarah sudah menangani proyek sejenis dengan kasus yang mirip gitu ya. Nah, sebaiknya menggunakan metode prototype karena kita sudah tahu ujungnya mau kayak gimana gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini masih blank nih, proyeknya nggak jelas gitu, belum pernah ada salah sekalipun informasi tentang si proyek tersebut. Berarti kita mau nggak mau harus melakukan modelnya adalah prototyping, modelnya waterfall. Jadi harus dilakukan benar-benar komunikasi yang baik gitu, baru dilakukan modeling sampai benar-benar paham arsitektur dan bahasa pemrograman yang mau digunakan seperti apa. Nah, simpelnya sih seperti itu. Begitu ya. Siap. Oke, ya nanti ada beberapa model lagi yang bila kita sudah bekerja dengan template ya. Karena kalau prototyping kan lebih ke pengalaman ya. Nanti kita ke template akan saya jelaskan lagi. Karena ada beberapa model lain selain dua waterfall dan prototype. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya di sini ada throwaway prototyping ya. Pada dasarnya ini adalah sama ya, mirip dengan waterfall, tapi perbedaannya adalah kalau throwaway prototyping ini dia menitik beratkan kepada penyelesaiannya, titik penyelesaiannya pada sistem SDLC. SDLC itu adalah System Development Life Cycle. Jadi yang System Development Life Cycle itu seperti yang sebelumnya saya sebutkan, ini adalah life cycle communication, quick plan, modeling, construction, deployment itu adalah SDLC ya. Nah, sampai dia balik lagi ke atas. Nah, si throwaway itu ya, throwaway prototype itu modelnya seperti ini. Jadi dilakukan planning, analisis ya. Setelah sampai analisis lalu dilakukan analisis desain dan implementasi secara bersamaan. Nah, apabila pada proses desain itu sudah dirasa sudah cukup baik ya, maka selesai. Tapi kalau tidak, dia akan menghasilkan satu iterasi dulu, satu putaran, yaitu sebuah desain prototype. Ketika prototype desain itu sudah disetujui, maka langsung masuk ke implementation ya, masuk ke implementasi. Nah, lagi-lagi prototyping ini, throwaway prototyping ini bisa kita lakukan kalau kita memang punya basic atau sejarah menangani sebuah software dengan kasus sejenis gitu. Hanya tinggal memodifikasi kebutuhan dari si pelanggannya ya, si konsumennya. Nah, seperti itu. Kemudian ada evolutionary spiral model ya. Nah, spiral model itu sebetulnya hampir sama dengan ini ya, dengan prototyping. Cuma spiral model itu dia melakukan beberapa kali putaran untuk menyelesaikan proses aplikasinya, pembuatan aplikasinya. Seperti dari sini ya, kalau dari panah ini dia dari dalam dulu gitu ya ke komunikasi, langsung dilakukan planning. Dari planning itu ada risk analisisnya ya. Cuman ini tidak dilakukan secara bersamaan. Berbeda dengan prototyping, ini bisa dilakukan secara bersamaan, namun kalau si spiral ini dilakukan secara berulang-ulang, tapi prosesnya bisa terus-terusan dilakukan sampai mencapai satu proses yang diinginkan. Nah, dari misalnya seperti ini ya, mungkin lebih jelasnya di gambar ini. Nah, ini ada beberapa gambar yang awalnya yang hijau tua ini dia baru awal ya. Awal ini di mana sistem ini kita sedang mendevelop ya, di mana kita lakukan sebuah komunikasi di sini. Nah, dari satu putaran ini dilakukan planning, risk analysis. Nah, setelah risk analysis masuk ke engineering, masuk ke pembuatan, construction, lalu balik lagi ke
Liaison lagi, liaison saya maksudnya di sini lebih ke komunikasi lagi gitu ya, masuk ke komunikasi lagi. Setelah komunikasi, apabila dirasa sudah cukup, maka akan ditambahkan lagi prosesnya. Jadi sebetulnya sampai sini tuh belum di codingnya belum beres gitu, hanya berupa prototype saja. Bila oke, langsung tambah, dia muter lagi ya sampai 1, 2, 3, 4. Paling tidak 4 kali pemutaran karena di sini dibagi menjadi blok-blok yang pertama. Nah, blok yang pertama ketika membahas tentang konsepnya, konsep development-nya, tapi prosesnya juga terdiri dari itu, komunikasi, planning, risk analysis atau modeling juga ada di situ, engineering-nya di sini modeling-nya dan construction, lalu seterusnya. Nah, setelah tahap konsep masuk ke sistem development, terus peningkatan sistem ya, sistem enchantment, dan terakhir adalah sistem maintenance ketika di proses ketiga ini kan selesai, nanti masuk ke proses keempat itu sistem maintenance, penjaga sistemnya. Nah, ada lagi gambarnya seperti ini. Nah, jadi kalau spiral itu dia dilakukannya satu-satu seperti waterfall, tapi berulang-ulang dan parsial. Maksudnya hanya sebagian saja yang dikerjakan. Gitu. Berbeda dengan kalau yang tadi prototype. Kalau prototype itu bisa dilakukan dalam sekali pertemuan. Misalnya bertemu dengan klien, langsung bisa menggambarkan, oh maunya seperti ini, bentuknya seperti ini. Ada contoh programnya dicontohkan, langsung bisa mengambil kesimpulan maunya seperti apa. Nah, baru proses selanjutnya kan dilakukan di home base si programming tersebut. Tapi proses tersebut bisa dilakukan pada saat bersamaan. Itu yang prototyping. Tapi kalau yang spiral dia bagian-bagiannya selesai dulu, udah itu dia maju ke bagian-bagian lain seperti waterfall, tapi hanya sebagian-sebagian saja. Seperti itu ya. Nah, oke di sini ya spiral model life cycle yaitu yang tadi ya ada bagian konsep dulu, terus new product development sama product enhancement sama maintenance yang tadi ini. Nah ini ya. Jadi di model spiral itu tahapannya itu ada 1, 2, 3, 4. Paling tidak ada 4 kali putaran ketika melakukan proses communication, planning, modeling seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Bisa membedakan antara spiral, prototyping, dan waterfall? Pak, mohon maaf, kalau yang untuk spiral itu dia harus berurutan atau kita bisa lewatin, Pak? Harus berurutan, harus berurutan. Nah, karena dia harus modelnya kan memang seperti ini, dia harus ngasih tahu, harus cari informasi dulu, terus langsung melakukan planning. Setelah planning baru langsung ya risk analysis dulu, terus bikin modeling, langsung construction, baru komunikasi lagi gitu, balik lagi. Jadi nggak bisa loncat-loncat gitu ya. Berbeda kalau yang prototyping ya. Nah, prototyping kan bisa langsung bersamaan, analisis, desain, implementation bisa lakukan bersamaan, sama seperti yang di atas. Seperti ini. Walaupun yang di circle yang kedua, Pak. Yang di circle yang kedua yang ini, yang hijau ini. Nah, tadi kan udah dilewatin semua prosesnya. Terus kan diulang lagi ke proses yang awal. Ya. Ya, ke proses awal diulang ya. Nah, proses itu awal sama diulang. tidak boleh dilewat, Pak ya? Iya, kan si planningnya nanti di review lagi. Planning awalnya, oh ya di review kalau memang misalnya tidak ada perubahan ya langsung skip bisa gitu. Tapi si prosesnya tidak bisa dilewat langsung gitu. Pasti kan ada proses reviewnya dulu. Oh ya planningnya udah benar nih, berarti kita langsung ke risk analysis dengan penambahan apa. Karena biasanya bagian communication kan ada penambahan atau pengurangan ya, seperti itu. Kecuali memang sudah tidak ada pengurangan, berarti kan ke tahap selanjutnya. Kan ini tahapnya masih prototyping, maksudnya masih bukan prototyping, masih berupa dummy lah ya. Tahap awal itu masih dummy. Jadi langsung dilanjutkan ke construction berikutnya, misalnya menambahkan backend yang lain gitu. Lalu nanti dikonsultasikan lagi gitu. Nah begitu seterusnya sampai si life cycle-nya kan di sini ada sistem enchantment ya, di bagian ketiga nih. Iya. Nah sistem enchantment itu udah kalau ada bagian sistem development kan udah dibangun seluruhnya, bagian-bagiannya sudah dibangun. Kalau enchantment berarti kan sudah ada sistem error atau tidak begitu kan. Kalau ada sistem error berarti udah selesai. Setelah selesai enchantment ya masuk ke maintenance. Begitu. Jadi kayak ngebangun rumah tapi sedikit-sedikit dulu gitu. Nih gimana bentuknya bagus nggak gitu. Nanti dikonsultasikan lagi. Baik, begitu ya. Oke Pak ya. Bisa ya, kebayang ya. Nah,
Kalau prototyping gimana? Nah, kalau prototyping itu bisa langsung sekaligus di depan si customer-nya, tapi dengan scope yang sangat kecil gitu. Ketika communication, oh gambarnya kayak gini, software-nya seperti ini ya. Nah, dicontoh langsung, didemokan sedikit, oke udah bisa. Nah, langsung mereka melakukan hal selanjutnya lah, kayak developing-nya di ininya gitu, apa di tempat programmingnya seperti itu. Oke, kebayang ya untuk spiral prototyping. Kebayang, Pak. Ya, Pak, jadi udah. model ini fungsinya untuk mempermudah saja, Pak, pada saat kita melakukan proyek, Pak ya? Ya, mempermudah tahapan-tahapannya. Jadi kita mau pakai yang seperti apa begitu. Kadang kan kalau customer tuh ada yang macam-macam ya, ada yang pengennya setiap minggu ketemu gitu kan ya, pengen ngelihat progresnya. Nah, berarti kan kalau pengen lihat progresnya kayak gitu, kita nggak bisa pakai waterfall kan, karena si customernya pengen ketemu. Berarti kita harus pakai yang spiral kayak gitu kan. Jadi peningkatannya secara Oh, jadi bertahap. balik lagi Gitu. tergantung studi kasusnya, Pak ya? Ya, tergantung studi kasusnya, tergantung customernya, terus tergantung programnya, arsitekturnya mau dibangun seperti apa. Kalau arsitekturnya sederhana ya pakai waterfall juga selesai kan, begitu. Ke Ya, Pak. gambar kan gitu ya. Tapi kalau udah sistemnya rumit dan customernya juga pengen setiap saat dilihat gitu ya progresnya, ya berarti kita nggak bisa pakai waterfall kayak gitu. Tapi memungkinkan juga nggak, Pak, kalau kita menggunakan beberapa model gitu dalam satu proyek? Ada, memungkinkan sekali ya, memungkinkan sekali. Makanya di sini ada satu contoh yang tadi di atas itu kayak ini nih, increment proses model ya. Nah, di mana si bagian-bagian modul-modul itu dipecah ya. Misalnya modul bagian penjualan, bagian pembelian, ada satu orang yang membuat. Nah, itu pakai model lagi. Yang bagian penjualan misalnya dipakai model spiral, atau yang satu lagi pakai prototyping, itu bisa-bisa saja. Cuman itu nanti jadi ke hybrid ya. Ya, seperti itu. Cuman itu sih sebetulnya tergantung dari ini ya, tergantung dari kasus sih sebetulnya. Tidak semuanya bisa seperti itu sebetulnya. Kayak gitu ya. Jadi artinya model ini tergantung kasusnya, Pak ya? Jadi nggak Betul. bisa ada aturan khusus atau aturan baku Ya, harus A harus B berarti, Pak? ya Tergantung betul. kita melihat studi. Betul sekali. Jadi case by case gitu. Jadi karena ya kenapa ada model-model ini? Nah, sini ya, kenapa ada model ini? Karena ketika teori yang dipelajari oleh kita gitu ya, prosesnya harus kayak gini, communication, harus terus planning, udah itu modeling, udah ini. Pada akhirnya ketika terjun gitu ya, terjun langsung di dunia programming, nggak kayak gitu juga gitu ya. Ada yang customer yang memang pengen ketemu setiap minggu, pengen lihat prosesnya. Wah, itu udah nggak bisa pakai waterfall. Berarti harus pakai spiral. Kita harus bikin target-target minggu ini ngerjain apa, minggu ini ngerjain apa, minggu ini ngerjain apa. Begitu sampai selesai. Seperti itu ya. Kasusnya, Pak ya? Iya, Oke, baik, tergantung Pak. studi Terima kasih, kasus. Pak. Sudah ada yang Gambaran ya. Ya, kita lanjut ya ke model yang lain. Karena masih ada beberapa model yang memang bisa kita gunakan ya. Ini yang tadi, yang evolution. Nah, sekarang ke yang sekarang lagi ngetren ya, extreme programming ya. Extreme programming itu model yang baru-baru ini sedang ngetren. Dia menggunakan basisnya adalah kecepatan ya, kecepatan dalam pembuatan sebuah program. Nah, di sini dia menitik beratkan kepada 4 poin penting, di mana komunikasi, simplicity, kesederhanaan, feedback, dan keberanian. Courage di sini adalah mengambil mengambil kesempatan dengan cepat gitu. Nah, biasanya extreme programming ini, bukan biasanya sih, kenapa ada extreme programming ini? Karena sekarang itu sudah mulai terbiasa orang membuat program menggunakan template ya. Ya, seperti yang kemarin kita pelajari ya, yang Bootstrap, terus CI, itu kan sebuah template-template yang bisa kita modifikasi. Nah, ini sangat cocok dengan extreme programming karena kita tidak membuat program dari nol. Tidak membuat seperti native programming lah ya, dari nol, tahap demi tahap. Nah, itu sudah ada pondasinya. Nah, ketika ada pondasinya, muncullah istilahnya extreme programming karena dia mengutamakan kesederhanaan. Kesederhanaan artinya dalam berupa modul-modul yang siap kita modifikasi dan siap langsung digunakan. Seperti itu. Nah, di extreme programming tersebut pada dasarnya sama aja sih sebetulnya.
Ada pengujian, tapi di situ ada pengujian terus-menerus, kodenya sederhana karena memang sudah ada template ya. Nah, interaksi dengan pengguna itu ada dibatasi juga, jadi tidak setiap saat seperti spiral ya. Ada beberapa apa namanya bagian yang memang di stop gitu si customernya, tapi karena dia mengutamakan kecepatan, yaitu senjata si developer itu dia menggunakan template supaya bisa lebih cepat begitu. Nah, prosesnya mungkin seperti ini. Jadi ketika si extreme programming itu dia langsung ya planning, analisis, desain, dan implementation bisa dilakukan secara sekaligus karena dasarnya sudah ada template itu ya, ada template itu, jadi bisa langsung dilakukan sistem dibuat sistem dengan sistem yang lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan program dari awal gitu ya, membuat program dari awal. Nah ini juga extreme programming ini juga tidak bisa semerta-merta kita gunakan untuk seluruh kasus ya. Misalnya giliran kita disuruh membuat sebuah program yang tidak ada template-nya, ya nggak bisa gitu ya. Kita nggak bisa masuk metodologi untuk extreme programming karena sisi kesederhanaan dan kecepatannya nggak ada gitu. Dan tentunya juga harus ada pengalaman ya. Pengalaman pernah membuat sebuah program tersebut sehingga bisa lebih kecepatannya itu bisa keambil gitu ya dibandingkan yang belum pernah ada pengalaman. Nah, itu seperti itu ya yang sekarang memang lagi booming di situ. Nah, sekarang kita lihat cara ininya perbandingan beberapa metodologi yang tadi sudah dijelaskan ya. Seperti waterfall ya. Nah, di sini untuk sistem yang with unclear user requirement. Jadi kalau misalnya ketemu pelanggan yang ya konsumen lah ya, bukan pelanggan ya, konsumen yang dia menjelaskannya belum jelas gitu ya. kurang nangkep atau gimana, atau mungkin dari sisi komunikasinya masih lemah gitu ya. Nah, itu berarti kita nggak bisa pakai metode waterfall karena waterfall itu menitik beratkan pada komunikasi di awal. Jadi kalau misalnya ketemu sama user yang unclear user requirement, nah ini kita nggak bisa pakai itu. Kita pakainya yang prototyping, di mana kita bisa bikin satu iterasi terus kita konsultasikan yang ini benar nggak gitu ya. Atau pakai yang prototyping throwaway juga sama, dan bisa juga pakai yang extreme programming karena bisa langsung melihat benar nggak tujuannya kayak gini gitu. Nanti biasanya si konsumennya oh iya seperti ini. Nah, itu bisa kalau pakai prototyping. Tapi kalau pakai waterfall nggak bisa gitu. Jadi memang benar-benar case by case. Nah, kalau yang paralel ini sih sebetulnya yang spiral tadi ya. Spiral juga nggak bisa juga ya, karena kalau spiral kan keseluruhan gitu. Harus bisa langsung dipahami. Jadi harus hanya sebagian-sebagian dulu ke prototypingnya dulu seperti itu. Terus yang kedua misalnya kasusnya with unfamiliar technology, artinya kalau ada arsitektur yang baru gitu. Misalnya katakanlah kita belum pernah membuat program untuk mobile tapi di iOS misalnya, itu kan kita belum pernah misalnya gitu. Nah itu kita nggak bisa pakai waterfall juga, kita harus melakukan uji coba dulu ya. Nah uji cobanya bisa menggunakan prototyping. Bahkan extreme programming nggak bisa ya, karena tadi tidak ada template ya. Extreme programming kan mengutamakan di template gitu. Nah pasti nggak bisa. Nah terus ada yang that are complex ya. Jadi kalau sistemnya sangat kompleks, di sini hampir semuanya bisa kecuali prototyping ya. Prototyping nggak bisa dilakukan untuk sistem yang sangat-sangat kompleks karena prototyping itu biasanya dia untuk sistem yang medium lah ya, terlalu kecil juga enggak, terlalu besar juga enggak, itu masih bisa prototype gitu. Tapi kalau untuk yang sudah sangat besar, kompleks, nah itu waterfall masih bisa, cuman kekurangannya di waktu biasanya. Waktu masih bisa. Terus kalau di extreme programming sangat kurang karena biasanya template-nya nggak ada. Kalau yang kompleks itu membutuhkan modifikasi yang sangat rumit. Nah, berarti yang paling cocok itu adalah di prototyping, throwaway prototyping, di mana si throwaway prototyping itu dia bisa melakukan istilahnya breakout ya, bagian desain bisa langsung di modifikasi, atau di bagian planning bisa langsung dimodifikasi. Nah, seperti itu.
Terus reliable itu bisa diandalkan ya, berarti masih bisa nih waterfall, paralel masih bisa, throwaway prototyping juga masih bisa. Yang kedua terakhir ada a short time schedule. Nah ini short time schedule itu kalau misalnya si customer-nya butuh cepat gitu ya. Customer-nya butuh cepat dengan sistem yang simple dan sederhana, dan apabila sudah ada template-nya ya itu lebih bagus lagi menggunakan extreme programming. Atau bisa juga prototyping, itu masih bisa karena waktunya bisa lebih cepat dibandingkan yang menggunakan waterfall karena analisisnya pasti lebih lama gitu ya. Nah, kalau yang apa nih, with schedule visibility itu ada apa namanya, lebih kepada jadwal dari si konsumennya ya, jadwal dari si konsumennya. Misalnya konsumennya ingin launching di beberapa minggu kemudian gitu ya, atau 3 bulan atau 4 bulan. Nah, itu kan harus jelas ya schedule-nya gitu. Nah, kalau maksudnya schedule visibility itu udah kelihatan bahwa launching-nya harus misalnya katakanlah dia membeli software sekarang, saya pengen launching di bulan Februari. Nah, itu kelihatan kan, udah kelihatan nih schedule-nya udah tahun segitu, berarti tenggat waktunya udah ada walaupun panjang atau pendek. Nah, itu tergantung dari program yang dibuat. Nah, itu cocoknya nggak bisa pakai waterfall, tapi harus yang lebih cepat ya. Lebih cepatnya itu bisa ke prototyping atau extreme programming juga masih bisa digunakan. Nah, ini ada beberapa penjelasan yang tadi saya jelaskan ya. Nah, ini mah penjelasan dari si tadi itu. Kalau misalnya user requirement-nya tidak jelas ya berarti yang paling cocok adalah prototyping ya. Nah, lebih cepat karena kebutuhan pengguna jelas karena mereka memberikan prototype bagi pengguna untuk berinteraksi. Lalu familiar with teknologi ya. Kalau ini teknologinya yang tadi, kalau misalnya sudah jelas mengenal beberapa dasar-dasar teknologi, resikonya meningkat karena alat-alat mungkin tidak mampu dilakukan dengan kebutuhan. Jadi misalnya kalau pakai alat-alat yang baru, nah itu agak-agak sulit ya. Jadi harus kalau yang unfamiliar itu ya bagusnya di di prototyping throwaway prototyping gitu, seperti itu. Kemudian ada di sistem complexity yang kompleksnya. Sistem yang kompleks memerlukan analisis yang cermat dan rinci dalam desain. Lalu tim proyek yang mengikuti secara bertahap dari metodologi berbasis pengguna cenderung kurang memperhatikan analisis ya. Masalah dominan lengkap kepada mereka. Jadi maksudnya ya sistem yang kompleks itu kan memang harus benar-benar diteliti ya, sehingga kerumitan sebuah sistem itu titiknya pada saat observasi. Nah, di observasi itu kekuatannya ya di waterfall. Kalau waterfall biasanya di komunikasinya yang panjang, tapi di sini tetap sih throwaway prototyping yang masih baik gitu, karena ada modifikasi antara waterfall dan si prototype itu sendiri gitu. Lalu yang tadi saya jelaskan lagi tentang sistem reliability, ya ini metode berbasis prototipe yang paling tepat pada saat sistem diandalkan, atau metodologi berbasis prototipe umumnya bukan pilihan yang baik karena mereka tidak memiliki analisis dan desain yang pada fase yang cermat. Jadi memang nggak cocok kalau untuk sistem yang sudah jelas ya reliability sistemnya. Ya, balik lagi ke sini seperti ini ya. Nah, reliability itu kalau di prototyping kurang pas karena memang sistemnya bisa diandalkan, itu cocoknya di sini di throwaway prototyping atau di metode-metode yang lain. Kalau yang di prototyping kan lebih ke kecepatan ya, lebih ke kecepatan. Jadi kalau throwaway ini sedang lah, tidak terlalu cepat tapi bisa analisisnya bisa sedikit lebih tajam. Oke, sampai sini. Nah, ini short time schedule yang tadi ya. Kalau misalnya lebih cepat, saya cocoknya pakai yang RAD ya. RAD itu Rapid Application Development. Rapid Application Development itu yang ini metodologi nih ya. RAD metodologi yang spiral prototyping sama throwaway prototyping. Itu kalau yang time schedule-nya ketat. Kalau yang schedule visibility ya sama, itu juga harus membantu project manager mengenali prosesnya seperti itu. Baik, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Apa cukup bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami.
izin bertanya. Silakan. Untuk yang agile itu cuma XP doang, Pak. Ada Atau satu lagi namanya Scrum ya. oh Nah iya. ini Scrum. Nah ini kalau Scrum ini dia modifikasi dari si extreme programming ya. Dia lebih ke mana ya? Ada modifikasinya di bagian komunikasi dengan apa namanya? Construction kalau nggak salah di bagian itu dia melakukan apa modifikasinya di sana. Tapi pada dasarnya mirip ya karena berbasis apa namanya? Ini apa template. Jadi berbasis template. Cuman Scrum ini dia lebih banyak ke testingnya. Jadi setiap tahap tuh di testing. Bedanya dengan extreme programming. Kalau extreme programming kan lebih ke template-nya langsung bisa melakukan kecepatan dalam pembuatan program. Tapi kalau yang Scrum juga bisa melakukan kecepatan, cuman ditambah dengan risk analysis yang lebih banyak lah gitu. Itu yang versi agile-nya seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan tentang pemodelan, model-model pengembangan perangkat lunak? Pak, Ya, izin silakan. bertanya. Silakan. Misalkan ya ada yang sedang merancang pemodelan, misalkan menggunakan model waterfall. Terus si programnya itu error terus, tidak pernah gak berhasil gitu, Pak. Misalkan ingin dirubah metodenya, itu boleh-boleh aja atau emang harus diselesain aja gitu sama yang metode sebelumnya? Ya, itu biasanya tergantung dari pengalaman ya. Biasanya tergantung dari pengalaman. Kalau misalnya ketika terjadi error di tengah jalan, itu kan berarti dari sisi pengalamannya belum bisa menguasai ya. Nah itu, nah biasanya memang ketika itu terjadi, ya ada beberapa tahap, bisa aja langsung dirubah si metodenya yang tadinya mungkin waterfall bertahap karena memang mengalami kesulitan. Biasanya error itu kan terjadi dari beberapa sumber ya, bisa saja dari kodenya atau bisa saja menggunakan hardware yang baru gitu ya yang belum bisa ditemukan prosesnya. Nah, itu tentunya harus melakukan komunikasi dengan si konsumen lagi. Berarti kan harus dirubah. Bisa saja dirubah seperti itu. Jadi sah-sah aja sih sebetulnya kalau di dunia programming ya, di dunia nyata lah ya gitu, di dunia nyata realnya kayak gitu. Tapi nanti kalau ya istilahnya di atas kita apa namanya? Ya dalam proses pembelajaran sih nggak boleh dirubah gitu ya. Tapi kalau nanti dalam proses di realnya itu bisa saja berubah tergantung dari situasi sih sebetulnya ya. Ya mungkin seperti itu. Ada lagi? Pak, Terima izin kasih. bertanya lagi Pak. Ya silakan. Kalau misalkan penggunaan pemodelan itu dibagi jadi dua, Pak, misalkan untuk di front end pakai pemodelan A misalkan, terus untuk di back end pakai pemodelan B, apakah itu boleh? Sebetulnya sih boleh-boleh saja ya kalau pada saat kenyataannya gitu. Cuma biasanya yaitu tadi yang tadi saya tunjukkan yang incremental waterfall ya. Nah, itu kan kalau beda-beda sebetulnya masih bisa, cuma dia harus benar-benar terpisah sih. Tapi kalau misalnya dipisahin hanya bagian front end-nya seperti ini, bagian back end-nya misalnya pakai spiral, itu kayaknya nggak memungkinkan juga karena kan kayak spiral dia harus melakukan secara keseluruhan, itu pasti nggak bisa. Tapi kalau misalnya hanya bagian back end-nya dikonsultasikan hanya ke bagian internal, nah itu juga kita nggak bisa pakai yang model yang berhubungan dengan konsumen. Berarti yang kita pakai adalah si apa namanya yang pengetesan secara berurutan di spiral. Nah, spiral itu bisa kita pakai. Nah, jadi kalau dipecah-pecah sebetulnya malah jadi bingung sebetulnya ya, karena tidak ada acuan pengerjaannya harus seperti apa. Tapi kalau misalnya dipecah-pecah dengan model yang sama, nah itu bisa dilakukan gitu. Seperti itu ya. Iya Pak. Ya. Oke, ada lagi?
Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit lagi, nanti kita masuk diskusi ya. Nah, dari sekian banyak model yang ada, ini sebetulnya tercipta dari pengalaman-pengalaman sebuah software developer. Sampai ada istilah Scrum, ada istilah Extreme Programming, Spiral, dan Prototyping atau Waterfall yang model klasik itu dilihat dari perkembangan si sebuah software itu dibangun ya. Nah, dan interaksinya dengan si interaksi dengan konsumennya. Sehingga kalau misalnya kita lihat sebuah perusahaan developer software itu memiliki memiliki sebuah tim untuk bisa menyelesaikan sebuah proyek tersebut. Bagi proyek-proyek yang besar atau perusahaan-perusahaan besar itu pasti memiliki beberapa bagian, paling tidak ada bagian bisnisnya, bagian analisnya ya, bagian yang manajemennya, ada bagian codingnya ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada project team, skills, and roles. Project harus terdiri dari beberapa individu terampil dalam rangka untuk sistem menjadi sukses. Jadi ada beberapa spesialisasi. Paling tidak ada 6 keterampilan utama menetapkan seorang analis ya. Jadi seorang analis harus memiliki menambah spesifikasi. Jadi masing-masing bisa analis teknikal, ada analisis bisnis, ada analisis sistem itu sendiri. Terus ada analisis manajemennya, ada juga ke teknikalnya. Nah, bisa juga kita lihat di sini ya. Mungkin ini modelnya lebih ke satu contoh yang lain. Nah, ini ada contoh yang lebih jelas sih sebetulnya kalau menurut saya ya. Seperti ini. Jadi dalam sebuah tim itu paling tidak ada bisnis analis. Nah, bisnis analis itu dia akan menilai bagaimana si program itu akan dibuat dan dijual di pasaran. Apakah dia bisa laku atau tidak gitu ya. Nah, apakah bisa mendapatkan konsumen atau tidak seperti itu. Jadi pasti ada bagian bisnis analis atau istilahnya mungkin bagian marketing masuk ke sini ke bisnis analis. Terus bagian sistem analis. Nah, kalau sistem analis ini sudah berhubungan dengan konsumen ketika konsumen mengutarakan software requirement. Nah, di sini hubungannya sama sistem analis. Dia bisa melihat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh si konsumen sehingga bisa membangun sebuah peta lah ya, sebuah pemodelan dari sebuah sistem yang akan dibangun. Nah, selanjutnya ada infrastruktur analis. Nah, infrastruktur analis ini yang menganalisis tentang hardware-nya harus seperti apa, terus environment network-nya seperti apa ya, jaringannya, bahkan sampai ke istilahnya kalau namanya infrastruktur itu seperti programnya mau seperti apa, web based atau Android atau misalnya mobile atau iOS, nah seperti itu. Jadi dia lebih melihat ke arah seputar si software itu sendiri. Kemudian ada change management analysis. Nah, ini terjadi ketika apabila ada perubahan perencanaan ya. Jadi kayak yang membuat backup plan lah. Nah, ini terjadi seperti tadi yang pertanyaan, di tengah-tengah ketika codingnya error terus harus kayak gimana? Nah, ini tugasnya si change management analyst. Jadi harus mau kayak gimana? Apakah mengambil model lain atau harus merubah programnya atau kayak bagaimana? Nah, di sini tugasnya si change management analyst. Dan yang terakhir adalah si bagian project manager. Nah, lihat di bagian project manager ini sebetulnya letak seorang programmer itu ada gitu. Jadi si programmer itu baru ada di bagian sini di project manager ketika pembuatan atau tahap construction itu berada gitu. Jadi kalau kita lihat di sini tahapan-tahapan analis itu sangat banyak ya. Dan ini biasanya suka dilewati oleh seorang, misalnya awal-awal ya kalau kita belajar sebagai belajar programming, kita fokusnya ke program gitu. Padahal ada aspek lain yang menentukan bahwa program itu bisa laku atau enggak. Ya bisnisnya, sistemnya, infrastrukturnya gitu ya, terus risk manajemennya itu yang harus benar-benar ada. Nah, biasanya sebuah perusahaan besar dia sudah mempertimbangkan hal-hal ini dan terdiri dari pos-pos yang seperti ini. Nah, makanya kalau misalnya kalian masuk ke sebuah perusahaan
bagian apa nih, harus jelas gitu. Bagian analis, tim analis atau tim programming gitu. Kalau tim programming ya berarti berada di bawah project manager. Seperti itu. Nah, kita simpulkan dulu ya pertemuannya. System Development Lifecycle atau SDLC itu terdiri dari tadi ya, planning, analisis, desain, dan implementasi ya. Nah, lalu ada 6 ya major development methodology, ada 6 metodologi, ada waterfall, parallel development method ya. Parallel itu yang seperti tadi, yang metodologi waterfall yang bentuk V ya. Terus the process development method paralel ini yang ini apa, yang prototyping ya. Nah, terus yang the process development method itu yang spiral, lalu yang sistem prototyping yang tadi juga ya, ada prototyping yang throwaway, ada design prototyping juga sama ini supaya pengembangan dari si prototypingnya, sama si agile development. Nah, agile development itu yang tadi extreme programming sama Scrum ya itu. Cuman kalau Scrum itu memang baru-baru sih, belum terlalu istilahnya baru berkembang lah gitu, baru booming Scrum itu ya. Yang diawali dengan extreme programming sebetulnya. Yang diawali juga dari pembuatan template yang sangat banyak ya. Terus ada 5 major teams roles, ada business analyst, system analyst, infrastructure analyst, change management, dan project manager. Nah, oke, materinya sudah selesai, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi dalam perusahaan terkadang si poin-poin yang tadi yang 5 orang itu kadang-kadang nggak ada gitu. Kadang-kadang satu orang bisa menghandle beberapa bagian analis ya. Nah, ini tergantung dari si perusahaannya sih sebetulnya. Tapi paling tidak kalian ini pakemnya lah gitu ya. Istilahnya aturan kalau memang sebuah perusahaan itu sebuah perusahaan software yang besar gitu ya. Kecuali hanya ya misalnya kalau perusahaan software yang baru atau yang belum terlalu besar, baru merangkak, ya baru berkembang lah ya. Pasti si 5 posisi ini tidak ada posnya secara spesifik gitu. Bisa saja si risk management bergabung dengan si project manager. Bisa saja si bisnis analis bergabung dengan sistem analis seperti itu. Tergantung dari di lapangannya. Jadi sebetulnya teori yang kita pelajari ini pada akhirnya itu di lapangan tidak 100% seindah ini gitu ya. Pasti modifikasinya itu tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi sebetulnya. Tapi pada dasarnya acuannya sama gitu. Pasti harus ada ini gitu. Pasti prosesnya ada communication, ada planning, ada modeling, dan sebagainya. Nah, itu kayak semacam benang merah yang kita pelajari ketika kita membangun sebuah software. Seperti itu ya. Baik, ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ini Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Mungkin di luar pembahasan juga ya Pak. Ya, silakan. Kebetulan kan saya lagi magang di salah satu perusahaan. Ya, betul. Kebetulan dapat project bikin web. Nah, kemarin itu ditanya dari sisi security. Nah, untuk security dari website tersebut kan saya pakai framework Code Editor ya, di mana kalau yang saya baca dari beberapa literasi, CI ini sudah menyediakan security-nya sendiri gitu. Jadi kita tinggal panggil. Nah, untuk misalkan kalau kita pengen buat security sendiri gitu Pak. Iya. Itu step by step-nya gimana Pak? Nah, kalau untuk pembuatan security sendiri tergantung kita mau nge-security apa. Maksudnya kita mau yang mau kita jaga tuh apa dulu gitu ya. Kalau dari sisi password kan berarti biasanya kita main di MD5 ya. MD5 dan mode itu juga bisa gitu, atau ada di apa namanya? Di CI itu ada fasilitas kayak apa? Key-nya ya. Key hashing-nya gitu. Itu juga bagus, itu lumayan. Tergantung dari itu kalau mau di sana. Tapi kalau misalnya yang mau dijaganya bagian networking-nya gitu ya, berarti dari itu di luar dari infrastruktur sebetulnya ya.
Dilihat dari security-nya, database-nya lah misalnya. Misalnya kalau misalnya ingin men-security database-nya, berarti isi dari database-nya bisa kita encrypt gitu kan ya. Jadi ya lebih kepada si pembelajaran yang kita ambil itu adalah lebih ke apa namanya, proses enkripsi atau proses acak gitu ya, atau proses melindungi si data yang kita miliki itu, seperti itu. Nah kalau step by step-nya sebetulnya banyak ya, banyak pendekatan, memang tergantung dari apa yang mau kita capai dulu begitu. Kita harus mulai dari situ dulu. Yang mau di security-nya apa dulu, nah baru kita cari dari situ. Dan biasanya sih suka ada, kalau di CI sendiri kan banyak yang ininya ya, maksudnya yang pengembangnya itu kan banyak ya. Kadang-kadang mereka bikin plugin sendiri gitu. Nah, itu bisa kita gunakan juga gitu. Jadi kita harus identifikasi dulu apa dulu yang mau kita protect gitu. Ya. Iya, Pak. Seperti itu. Ya. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain mungkin ingin bertanya? Silahkan, atau ingin diskusi atau ingin menanyakan materi, silahkan. Oke, sepertinya tidak ada ya. Mudah-mudahan bisa mengerti ya. Baik, saya sudah kirim tugas ya di Google Classroom. Silahkan nanti dicek Google Classroom-nya. Tugasnya nggak susah, cuman ini sifatnya kelompok karena kan sebetulnya sudah dari awal sudah dikasih tahu ya untuk buat kelompok. Nah sekarang lebih ke tes suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Oh ya, ini soalnya di sini nge-freeze nih. Ya. Jadi tugasnya itu adalah membuat kelompok ya nih, udah jadi harusnya kelompoknya. Nah, nanti tentukan dulu kelompoknya. Nanti dari kelompok itu terus tentukan topik ya, topik yang mau dibahas apa. Misalnya katakanlah kalian itu sebagai seorang developer software gitu. Bayangkan si kelompok ini tuh seorang developer software. Nah, ingin membuat sebuah software. Nah, si software itu kalian tentukan sendiri topiknya, mau seperti apa. Misalnya mau sistem rental atau sistem perpustakaan atau apa dan sebagainya, silahkan dibuat seperti waktu kita menentukan judul di pemrograman web lanjut ya, seperti itu. Kita judulnya apa. Cuman kan kita nggak programming, kita nggak bikin programnya. Cuman yang akan kita buat adalah si dokumen modelingnya, UML-nya, yaitu nanti yang bakal sistem requirement-nya itu nanti TS, untuk UAS-nya kan nanti ke sistem modelingnya. Nah, jadi tugas yang sekarang itu lebih kepada penentuan judul ya. Judulnya tentukan ya, mau apa aja judulnya, lalu model yang akan digunakan. Nah, yang tadi kan sudah dipaparkan ya model-modelnya apa saja. Nah, silahkan tentukan. Jadi judul dan modelnya tentukan. Jadi ada 3 ya, ada 3 poin tuh yang harus dikerjakan. Yang satu tentukan kelompoknya, kedua tentukan topik dan judulnya. Yang tentunya tidak boleh sama ya, tidak boleh sama dalam satu kelas itu tidak boleh sama. Dan satu kelompok itu tidak boleh sama. Ya tidak boleh mirip juga gitu. Terus tentukan modelingnya gitu ya. Lalu pastikan misalnya kalau modelnya sama itu boleh nggak? Boleh aja kalau modelnya sama. Yang penting judulnya harus berbeda. Nah lalu itu kan nanti ada batasnya ya, batas pengumpulannya di situ biasa di Google Classroom masing-masing. Misalnya ada 2 orang nih, ada katakanlah di sini ada misalnya Dea sama Tiara satu kelompok. Nah Dea tetap ngirim jawabannya di Google Classroom. Kenapa saya bikin seperti itu? Karena kan ini masuknya ke penilaian tugas supaya nanti saya bisa ngeposting si nilainya, nilai tugasnya. Jadi masing-masing bisa kelihatan oh ini tugas yang kemarin ngumpulin supaya masuknya ke sana. Nah, jadi setiap orang tetap mengupload si tugasnya itu. Bukan perwakilan kelompok. Jadi kayak seperti tadi misalnya contohnya Dea sama Tiara. Dia ngupload, Tiara juga ngupload walaupun isinya sama. Nggak masalah ya, karena kan nanti dicocokkan, oh iya ini satu kelompok gitu. Nah nanti nilainya pasti sama gitu, seperti itu. Nah kira-kira jelas nggak untuk tugasnya? Halo? Pak, izin bertanya. Silahkan. Cuma nentuin kelompok, terus sama nama sistem,
Modelnya aja. Iya, sama modelnya 3 itu aja. Jadi ini masuk ke tugas kelompok 1 ya, maksudnya tugas pertama untuk kelompok. Karena kelompok itu sebetulnya ada 3 tugasnya nanti ya. Tugas yang sekarang ini yang pertama penentuan kelompok, penentuan judul dan topik dan model. Nanti tugas keduanya itu adalah di UTS, tugas ketiganya nanti di presentasi. Jadi kelompok itu cuma ada 3, itu aja. Nanti sementara nanti sisa-sisanya sih sebetulnya lebih ke tugas-tugas individu ya, seperti itu. Oke, cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, saya rasa cukup ya waktunya. Besok punya waktu 1 hari ya, hari Rabu sebetulnya batas waktu pengumpulannya. Kenapa hari Rabu harus dikumpulkan? Kalau misalnya nanti pas waktu kuliah itu pasti ada review. Saya akan review kelompok ininya apa namanya? Judul-judulnya supaya memang ketika nanti pas waktu pembuatan software requirement-nya tidak mengalami kesulitan. Jadi nanti akan dibahas lah. Misalnya nih kelompok 1 mengambil masalah sistem apa gitu ya. Nah, kita review nih kalau memang sekiranya bisa silahkan lanjutkan, tapi kalau enggak sebaiknya diganti. Atau misalnya ada beberapa kelompok yang ini mirip nih, berarti harus ada yang dimodifikasi, entah salah satu atau dua-duanya kita modifikasi. Jadi maksudnya itu ya, kenapa nanti harus dikumpulkan sebelum kuliah nanti hari Rabu nanti. Karena nanti bakal ada pembahasan. Nah, pada saat itu memang sudah ada penilaian begitu ya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Mengenai tugas jelas ya? Nah, silahkan nanti berembuk lah ya satu kelas ini, tentukan tugas ininya, kelompok-kelompoknya, lalu tugas ininya juga judul-judulnya juga ya, silahkan. Yang penting tidak boleh sama. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita akan screenshot dulu ya yang hadir hari ini. Ya. Silahkan di open kameranya dulu. Kalau untuk kita screenshot dulu yang hadir hari ini. Baik, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Sebentar. Bentar ya, saya save dulu. Yang halaman 1. Oke, sekarang masuk ke halaman 2. Silahkan, 1, siap ya, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, silahkan. Ada lagi kah yang mau ditanyakan untuk materi malam ini? Apa sudah cukup? Cukup, Pak. Jelas, Ya, Pak. cukup jelas ya. Ya, saya rasa tentang pemodelan ini sebetulnya masih tetap kita pelajari ya. Nanti juga pasti ada bisa ada gambaran lah ketika terjun langsung menggunakan tugas ya. Nanti bisa dilihat gitu enaknya seperti apa model-modelnya. Dan ini tujuannya sebetulnya melatih nanti untuk ke pembuatan laporan KP ya. Laporan KP kan itu sebetulnya dokumen requirement dari sebuah software dan sebuah skripsi juga ya. Kalau skripsi juga kayak gitu. Jadi lebih ke dokumennya. Tapi di mata kuliah ini kita akan membahas lebih ke UML-nya dan software requirement-nya gitu. Jadi ke programming-nya sih nggak ada ya, cuman hanya lebih ke analisisnya, lebih ke sistem analisisnya lah, seperti itu. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang mau bertanya,
ya saya tutup saja ya kuliah malam ini. Ya, terima kasih telah mengikuti perkuliahan di malam hari ini. Semoga materinya bisa bermanfaat ya, bisa digunakan nanti untuk KP atau skripsi. Nah, saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bukan minggu depan ya, hari Rabu ini sudah selesai tugasnya, bisa kita review lagi. Jadi kita masuk ke materi baru ya, seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Baik, saya close ya.